Halo guys, jumpa lagi dengan saya Virus. Kali ini kembali saya akan mengulas tentang error 12 yang pernah saya alami di Yamaha Aerox saya. Karena bertepatan 11 Februari merupakan 1 tahun motor Aerox saya kena error 12 yang menyebabkan si soketnya terbakar seperti ini ya. Khusus di Yamaha Aerox saya, kena error 12-nya itu terjadi akibat pada malamnya itu, tanggal 10 Februari 2020, saya ganti aki baru di Yamaha Aerox saya, yang ternyata aki itu memiliki nilai ampere lebih rendah daripada bawaannya Yamaha Aerox. Itu pun baru saya tahu setelah salesnya langsung inbox saya dan bilang kalau aki itu memang nilai ampernya di bawah standarnya Yamaha Aerox. Padahal si penjualnya bilang akinya itu nilai ampernya 7 ampere, makanya saya pasang. Dan besoknya malah kena error 12. Soket spoolnya terbakar ya guys. Tapi alhamdulillahnya pada saat kejadian error 12 itu saya udah sampai ke rumah. Jadi gak ada kendala di jalan. Cuman pas sampai rumah kok dicium ada bau kabel kebakar. Sampai saya lihat depan rumah apakah ada yang ngebakar sampah atau gimana. Ternyata enggak. Begitu dicek, soketnya terbakar habis ya guys. Dan pada malam itu juga langsung saya perbaiki si motornya, saya ganti kabelnya, saya ganti soketnya. Pertama kali saya pakai soketnya seperti ini ya. Pakai soket tunggal, untung saya punya stoknya dengan skun yang masih biasa aja. Dan kabelnya saya ganti pakai AWG 12. Biasanya kabel AWG 12 kayak gini dipakai untuk RC ya guys. Di baterai RC pasti pakainya yang seperti ini. Kebetulan banget ada stok, saya kerjain sampai jam 1 dini hari pada tanggal 12 Februari. Karena memang perangannya sedikit rumit, disebabkan kabelnya itu yang terbakar lumayan panjang. Jadi pada saat nyambungin pun, saya agak kesusahan. Pada saat itu, saya soldernya masih pakai yang 30 watt. Jadi si timahnya kurang begitu nempel, jadi saya harus bolak-balik solder. Dan karena kabel spoolnya pun terbakar, jadi saya nggak bisa bedain si warna kabel spoolnya pada saat disambung. Sehingga terjadi beberapa masalah, motor nggak mau nyala, tapi akhirnya bisa nyala juga motornya setelah sambungan kabelnya udah benar. Dan motor pun masih bisa dipakai kurang lebih selama 5 hari. Dengan menggunakan soket seperti ini. Pada saat itu pun saya melakukan pengujian ya. Apakah benar-benar penyebabnya itu dari aki? Saya langsung uji lagi ya guys. Saya pasang aki yang merek tersebut, kemudian saya nyalain motor. Ternyata benar ya guys. Itu kebuktian banget, begitu kabelnya saya pegang, soketnya saya pegang, motor kurang lebih 1-2 menit saya nyalain, dia panas di bagian kabelnya. Padahal kabel ini udah benar-benar tahan panas, tapi masih tetap aja terasa banget panas di kabel. Oh iya, fix berarti ini masalahnya ada dari aki. Oke deh, daripada bermasalah lagi, akhirnya aki motor saya pakai yang standarnya lagi ya. Kemudian saya pun cari-cari soket ya yang daya tahannya bagus, tahan panas dan tahan tegangan tinggi. Setelah saya cari-cari tutorialnya di YouTube, ketemulah si soket XT90 ini. Sebelumnya saya udah beli juga soket XT60 dan MT60, cuman begitu dilihat si ukuran soketnya terlalu kecil ya. Beda jauh dengan soket yang ini nih. Soket yang ini saya lihat bagian sekunnya juga besar banget ya. Jadi waktu itu saya langsung order aja. Tapi nggak bisa langsung dipasang karena waktu itu saya lagi ada dinas ya ke Palembang di tanggal 18-nya. Jadi yaudah deh, baru bisa terpasang soket ini di Yamaha Aerox saya pada tanggal 21 Februari tahun 2020. Nah, setelah saya pasang soket XT90 ini, alhamdulillah ya guys, nggak ada kejadian kena error 12 lagi. Dari bulan Februari itu sampai bulan September awal, motor saya masih normal-normal aja. Gak ada error 12, tapi kadang-kadang ya, tiba-tiba motor berebet,
dan mati sendiri, tapi gak menimbulkan error 12. Dan pada tanggal 12 September, error 12-nya muncul lagi guys. Pas banget ya, tanggal 12 muncul error 12 lagi nih di motor saya. Tapi pada saat itu motor begitu kontak di off, lalu di on, dia bisa nyala lagi dan masih bisa nyampe ke rumah. Begitu sampai rumah, karena penasaran apa nih penyebab error 12 kali ini, saya bongkar motor, cek kabelnya, kabel yang ini ya, masih aman nih guys. Ini masih bawaan spool yang pertama ya, saya ganti kabelnya AWG 12. Ini aman ya guys, saya lihat soketnya nggak ada yang kebakar, kabelnya masih aman, nggak kebakar. Saya langsung prediksi mungkin kerusakannya ada di sensor CPS-nya atau crank position sensor. Terus saya pesenlah nih sensor kayak gini nih. Saya pesan di Tokopedia. Waktu itu saya beli 120.000 kalau nggak salah ya. Pesan pakai Gojek. Sebelum barang ini datang, karena masih penasaran, kemudian saya bongkarlah bagian spoolnya. Ternyata begitu saya buka bagian spoolnya, kawatnya ini putus. Ini juga udah saya bikin videonya ya. Nanti bisa dilihat di bagian atasnya atau di akhir video untuk lihat pembahasan tentang CR12 yang kawatnya putus seperti saya ini nih. Ternyata ya, masalahnya ada di kumparannya ini atau kawat spoolnya yang putus R12-nya. Waktu itu saya nyesel juga ya, udah beli sensor CPS ini, udah belinya mahal-mahal, ternyata yang rusak bukan dari sensor ini. Begitu dibongkar, kawatnya yang putus. Akhirnya setelah saya perbaiki kawatnya ya, disolder lagi kayak gini, motor udah hilang ya guys, R12-nya. Cuman gejala matiannya masih ada. Saya cek kembali, ternyata solderan saya masih belum benar. Saya solder ulang, sampai yakin ini sambungannya udah bagus banget. Begitu saya pasang, motor benar-benar oke ya. Nggak ada lagi gejala error 12 atau motor berbet. Saya bisa bilang waktu itu perbaikannya 85% lah. Motor saya udah benar. Akhirnya kan percuma juga nih beli sensor CPS, nggak kepake sama sekali nih. Kayak gini akhirnya ya udah deh, disimpan aja. Karena ternyata dugaan awal saya itu salah. Yang rusaknya bukan dari sensor CPS-nya, tapi dari gulungan kawatnya. Dan pada akhirnya pun saya lebih memilih ganti spool. Pakai spool yang baru ya. Karena apa? Saya ganti spool yang baru. Setelah saya solder gini, yang saya rasakan tenaga motor itu jauh berubah dari sebelumnya. Motor cenderung lebih lemot dan tarikan pun lebih berat. Mungkin karena si spoolnya ini udah emang masalah, akhirnya membuat tarikan motor saya pun jadi gak enak. Langsung deh tanpa berpikir panjang, saya pesan online. Kebetulan dapat barang low spec, harganya murah, 350.000 ya. Kalau nggak salah waktu itu saya beli. Dan saya ganti soketnya ya. Nih soket bawaan spoolnya yang baru, saya potong kemudian saya ganti. Lagi pakai soket XC90 dan kabelnya AWG 12. Saya sambung. Alhamdulillah ya, sampai sekarang dan bulan kemarin tanggal 6 Januari saya juga upload videonya. Review penggunaan soket XC90 ini. Motor saya sampai sekarang sehat ya guys. Gak ketemu kendala error 12, tarikan jadi lemot. Malah setelah ganti spool, tarikan motor itu kayak baru lagi ya guys. Bener-bener beda jauh dari sebelum-sebelumnya. Apalagi pada saat udah kena error 12 pertama kali, memang yang saya rasakan tarikan motor itu agak sedikit berubah. Tapi saya nggak pernah berpikir penyebabnya dari spool. Saya hanya berpikir penyebabnya dari settingan CVT atau memang dari settingan lainnya yang bermasalah. Ternyata begitu saya ganti spool yang baru, tarikan motor pun terasa kayak motor baru lah. Dari segi responsifnya pada saat starter dan rigid klakson pun terasa lebih nyaring ya guys setelah saya ganti spoolnya yang baru. Dan kejadian seperti ini bukan hanya dialami oleh saya,
Ada beberapa teman yang lain pun yang bertanya kepada saya, pada saat dia kena error 12, motornya sekarang jadi sering matian. Padahal soketnya udah diganti, kabelnya udah diganti, tapi tetap aja motornya sering mati sendiri, tapi nggak menimbulkan error 12. Alhamdulillah ya, yang banyak konsultasi ke saya tentang error 12, saking pusingnya mereka, udah bingung nih, berkali-kali tetap kena error 12, motornya cepet mati juga, atau matian di jalan. Satu solusi dari saya, cukup kalian ganti spoolnya. Gak usah ganti-ganti yang lain. Kayak misal cukup ganti sensor CPS-nya kayak gini. Yang ganti sensor CPS gini hanya keberuntungan aja ya guys. Walaupun yang beruntungnya memang banyak banget. Tapi yang udah beli sensor kayak gini tetap kena error 12 juga banyak juga ya guys. Sama kayak seperti saya. Ini beli malah nggak kepake, ternyata yang masalah di spool. Jadi biar nggak mubazir aja ya. Beli sensor kayak gini kan lumayan nih. Paling murah ada yang jual 80.000 dan sampai 120.000. Kalau bener memang si sensor ininya yang error. Tapi gimana kalau yang rusaknya spoolnya? Berarti kalian bakal mengeluarkan 2 kali biaya lagi ya. Udah beli ini ternyata motornya masih error 12 dan nggak mau nyala. Ternyata kerusakannya ada di spool. Sayangnya nggak ada toko yang ngejual cuma spool doang ya, tanpa sensor CPS ini. Jadi memang walaupun lebih mahal ya pakai spool seperti ini, atau beli langsung spool satu set, pasti lebih mahal daripada sekedar ganti kayak gini. Tapi kita nggak bakal ngeluarin biaya 2 kali. Karena saya ketemu orang yang bermasalah seperti itu, bukan cuma 1-2 orang, banyak banget. Mereka udah ganti sensor ininya, beli online, ternyata error 12-nya masih tetap muncul. Akhirnya ganti lagi spool satu set. Tapi sih nggak ada salahnya juga ya, buat kalian yang mau coba ganti si sensor CPS-nya ini, nggak ada salahnya. Kalau memang dirasa lebih murah, kalian beli terus pasang di motor kalian dan error 12-nya pun hilang. Berarti alhamdulillah kalian beruntung ya guys. Tapi kalau setelah ganti sensor CPS ini error 12-nya hilang, motor kalian terasa tarikannya beda, nah berarti ada pertanda spoolnya pun minta diganti. Karena pada saat kena error 12, kita nggak pernah tahu ya, komponen di dalam spool ini atau kawat emailnya ini yang berada di dalam lilitan masih bagus apa enggak. Kalau dulu kalian pernah main Tamiya dan ngelilit dinamo sendiri, atau kalian punya kipas angin, pernah benerin sendiri, ya minimal kalian bawa ke tempat servis lah, atau pompa ya, pompa air. Kalau gulungannya udah lemah, maka si dinamo putarannya pun akan melemah juga. Itu secara logikanya. Si kawat emailnya ini udah lemah, maka kelistrikan pun gak bakal bener. Mau itu dinamo Tamiya, kumparannya kipas angin, atau pompa air pun sama ya. Itu secara teorinya. Kawatnya udah jelek, udah lemah, maka udah pasti gak bakal benar. Bisa aja sih kalian gulung ulang si kumparannya ini, cuman kan biayanya juga gak murah ya. Kalau kita lilit ulang, mungkin harganya sekitar 200-250 ribu ya, kalau si orang itu benar-benar jago. Tapi kalau kita beli satu set 600 ribu, udah jelas insya Allah hasilnya itu bagus. Karena kan kalau ngelilit aja, kita masih perhitungannya ya 50-50 lah. Ketemu yang ngelilitnya jago, alhamdulillah bisa bagus. Tapi kalau yang ngelilitnya nggak terlalu hafal, bisa aja jadi percuma ya. Dan yang jelas bakal buang-buang uang. Jadi memang saran saya, kalau udah kena error 12, siap-siaplah menabung uang untuk ganti spoolnya, biar keadaan motor kalian normal lagi ya guys, enak dipakai, dan semoga nggak timbul error 12 lagi. Terus bagaimana nih? Ada yang udah ganti soket pakai soket solar cell, tapi tetap timbul error 12. Saya bantu jawab dan saya bantu jelasin. Kebanyakan orang ganti pakai soket seperti itu ya, cuman nggak diperhatiin pada saat pemasangannya. Pemasangannya rata-rata hanya dijepit doang, sambungin kabel dari spool,
pakai tambahan soket tersebut, akhirnya lama-kelamaan timbul lagi error 12. Saran aja, kalau kalian misalnya mau ganti soket seperti itu nggak apa-apa, asal sambungannya harus disolder. Dari soket itu kan yang solar cell kalian beli sepaket, rata-rata ngasihnya itu sambungannya yang dijepit doang ya. Nah itulah yang jadi masalah. Kalau dijepit itu kurang kuat, motor pada saat jalan goyang-goyang, akhirnya timbul panas, kabelnya pun kebakar lagi dan timbul error 12 lagi. Alangkah baiknya kalau kalian solder lah sambungannya. Dan kalau perlu kabelnya dipanjangin juga. Biar sama kayak generasinya Neo NMAX atau Neo Aerox. Si kabel spoolnya itu lebih panjang, jadi ada nempel di rangka. Itu pun udah saya lakukan ya. Pada tahun lalu, kabel spoolnya saya lebih bikin panjang, jadi nggak ada di bawah bagasinya ya, tapi lebih ke depan lagi, hampir ke rangka sebelah kanannya. Kalau tahun lalu saya panjanginnya hanya sekitar 15 cm aja ya, dari kabel spoolnya, karena memang kabelnya kan udah kebakar habis nih, kayak begini nih. Akhirnya kabelnya dipotong dan saya panjangin lebih panjang. Jadi jangan sampai ntar dibilang, wah ngikut-ngikutin ini nih, manjangin kabelnya. Oh mohon maaf, saya udah ngelakuin itu sebelumnya ya. Kabelnya sengaja saya bikin panjang biar aman, gak kegencet lagi. Karena kan motor saya udah monoshock, jadi buat menghindari gejala tersebut, si soketnya nanti goyang-goyang lagi, jadi saya emang panjangin kabelnya agar posisi soketnya itu berada jauh dari monoshocknya. Dan sudah terbukti ya keamanannya. Saya pakai soket XT90 ini sampai sekarang alhamdulillah ya, nggak ada gejala dari soketnya yang meleleh atau kabelnya pun meleleh ya guys. Kayak gini nih. Ini masih aman seperti ini nih guys. Ini keras banget nih. Kalau bisa dibuka saya buka. Oh ini bisa nih. Tuh, kalian bisa lihat ya. Dari kabel sama soketnya pun masih awet ya. Nih selubung dari kabel AWG 12-nya awet juga nih. Jadi memang kalau kalian emang mau ganti kabelnya, saya saranin bisa pakai kabel AWG 12 atau AWG 10. Kalau yang ini saya punya AWG 10 ya. Ukurannya lebih besar. Seperti ini. Insya Allah deh, motor kalian bisa terhindar atau seenggaknya meminimalisir kena error 12. Oke guys, mungkin segitu dulu ya. Pembahasan 1 tahun setelah kena error 12. Sepertinya durasinya juga udah panjang banget ya, karena ini saya menjelaskan dari A sampai X, biar kalian bisa jelas juga. Kalau masih belum jelas silahkan ditanyakan, dan kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Di sini saya hanya memberikan pengalaman saya mengenai error 12. Dan insya Allah ya guys, untuk request bagaimana sih cara mengganti kabel spool, mulai dari spoolnya dan ganti soketnya seperti ini nih guys. Insya Allah nanti saya bikin videonya pakai spool yang ini ya, bukan spool yang baru. Semoga bisa kasih gambaran juga buat kalian bagaimana proses dalam mengganti kabel seperti ini nih. Kebetulan ini saya masih ada juga soketnya. Kalau kalian masih mau mempertahankan soket bawaan, saya nanti contohkan. Atau mau ganti pakai soket yang ST90 juga, insya Allah juga nanti saya akan contohkan, tapi nggak waktu dekat ini ya. Kalau saya lagi free aja, saya lagi sempat, nanti dibikinin videonya ya guys. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.